Bismillahirrahmanirrahim. Dari penjelasan Ustadz tadi tentang Muqaddimah Bidayatul Mujtahid, banyak beberapa poin yang bisa kita pahami. Tetapi kita ingin mengelaborasi, kita ingin memperdalam lebih dalam tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz. Kita ingin bertanya yang sering orang tanyakan sekarang. Banyak tiba-tiba sekarang menjadi sebuah tren, ada yang namanya pengobatan ala Nabi, ya. Kemudian bahkan ada konsep poligami sunnah dengan bahkan ada daurahnya, ada seminarnya, seakan-akan bahwa poligami adalah menjadi sunnah yang muakkadah. Jadi apakah di dalam sunnah-sunnah itu apa yang keluar dari kanjeng Nabi, apakah semua yang keluar itu menjadi sebuah sumber tasyri'? Kalau kita lihat kan misalnya Nabi yang berkaitan tentang kemanusiaannya, biar bagaimanapun saya pikir Nabi juga ada satu kasus ketika sahabat datang kepada Nabi, beliau bertanya tentang menanam pohon korma kalau tidak salah. Ya, lalu kemudian Nabi itu salah di dalam memberikan solusinya. Itu yang pertama. Kemudian juga ada beberapa hal yang menurut saya ada kaitannya dengan lokalitas bangsa Arab juga. Kayak contoh misalnya cara memakai pakaian, ya. Lalu kemudian cara memakan, bahwa Nabi makan dengan 3 jari. Ini kan gimana kalau kemudian kita orang Indonesia makan nasi kemudian sayur asam, masa pakai 3 jari? Sebenarnya kan saya pikir kita perlu tahu sampai ke sana. Jadi jangan sampai nih orang-orang sekarang untuk menjual nama Nabi kemudian mengkait-kaitkan dengan apa-apa ala Nabi. Jadi yang pertama mungkin pertanyaannya itu. Jadi apakah semua yang keluar itu menjadi sumber tasyri'? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kaitannya dengan ada sebagian ulama, sebagian orang yang mengklaim, ya, bahwa kalau Nabi tidak lakukan berarti ya bid'ah, ya. Nabi tidak lakukan berarti ya dolalah gitu. Jadi sunnah itu kebalikannya persis adalah bid'ah. Bagaimana menurut Ustadz kaitannya dengan metode istinbat dalam hukum? Baik, saya jawab dulu. Yang pertama ini kita jawab secara definitif dulu tentang sunnah. Ini ada perbedaan antara usuliyin wal muhadditsin. Kalau menurut muhadditsin, ulama hadis itu, bahwa yang namanya sunnah itu ma sadara 'anil nabi min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Sesuatu yang muncul dari Nabi, baik ucapannya, kemudian lagi perbuatannya, atau juga dengan ketetapannya. Beda dengan usuliyin. Kalau usuliyin mengatakan bahwa sunnah itu manukila 'anil nabi ghairal Qur'an. Sesuatu yang dinukil dari Nabi selain Al-Quran, bin qaulin au fi'lin au taqririn, daripada ucapan, perbuatan, atau pula ketetapannya, mimma yasluhu ayyakuna dalilan syar'iyyan, daripada sesuatu yang pantas untuk dijadikan dalil terhadap hukum syar'i. Ini perlu kita pahami dulu, karena nanti akan berdampak terhadap mengklasifikasikan mana yang wajib kita ikuti, kemudian mana yang tidak wajib kita ikuti, mana kemudian lagi itu yang sifatnya haram kita ikuti. Pertama, kaitan bahwa apapun yang keluar dari Nabi ini, itu enggak semua wajib diikuti, bahkan ada yang haram diikuti. Contohnya apa? Yang menjadi khususiatin Nabi. Nabi kalau menikah itu bila waliyin wala syuhudin. Nabi kalau nikah tanpa wali, tanpa saksi. Yang kedua, Nabi itu ketika menikah itu bilangannya melebihi 4. Itu min khususiyatin Nabi, haram kita ikuti. Nabi itu punya istri sampai 12 ketika beliau meninggal, itu hanya 9. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kita dituntut mengikuti dalam soal ibadah itu ada 2. Ada sunnah muakkadah, yang kedua ada sunnah ghairu muakkadah. Apa yang dimaksud dengan sunnah muakkadah itu? Ulama usul mengatakan sunnah muakkadah maka mutammiman lil wajibati diniyah, atau yang kaitan dengan syiar-syiar agama Islam yang bisa menyempurnakan agama Islam ini. Ya contohnya azan.
Ya, itu sunnah muakkadah. Kemudian menjadikan simbol-simbol syiar dalam Islam, yaitu seperti sholat Id. Nah, yang kedua adalah sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kecuali hanya 1-2 kali. Nabi terus-terusan. Contoh mungkin qobliyah subuh, nah itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Maka kemudian kita dituntut untuk senantiasa untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Atau kalau kita kaitkan ke fikih ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah hayat ini sebetulnya sunnah hukumnya. Cuma kalau ditinggal itu menjadikan boleh hukumnya, boleh. Cuma menjadikan tidak terpuji. Orang tidak baca Quran sesudah sholatul Fatihah bagi seorang imam itu sah-sah saja. Tapi dia nggak terpuji. Beda dengan sunnah ab'ad itu ya, yang memang ditambal dengan menggunakan sujud sahwi. Yang selanjutnya hal-hal yang kaitan bukan dengan ibadah. Ini bisa 3, bisa kaitan dengan konteks Nabi hidup di Arab. Contohnya pakai baju gamis, pakai imamah. Kalau tidak kita niati mengikuti Nabi, maka tidak bisa. Karena Abu Jahal juga menggunakan baju gamis. Maaf nih potong Ustaz. Berarti orang seandainya Nabi itu lahirnya di Indonesia, berarti pakai batik itu bisa jadi sunnah juga. Bisa jadi sunnah. Karena itu melihat turunnya Nabi. Maka otomatis Nabi itu terkait dengan satu kebahasaan, satu dengan adat istiadat, dengan kebiasaan. Nah, dengan kebiasaan. Karena Abu Jahal juga dengan menggunakan imamah dan menggunakan baju gamis dan putih-putih. Lalu gimana dengan kaitannya misalnya dalam hadis, dalam syama'il, Nabi mengatakan pakai baju gamis karena baju gamis itu baju yang saya sukai. Nah, maka tadi saya katakan itu harus diniatkan. Nabi juga pernah mengatakan albisu, ya, pakailah baju yang terbaik, baju putih. Kenapa? Karena kan orang mayit dikafankan pakai baju putih, ketika juga dalam keadaan ihram pakai baju putih, maka itu adalah afdhalus thiyab indana itu. Silakan, tapi kita niatkan mengikuti kepada Nabi bukan karena kita suka terhadap baju putih. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian kaitan dengan hal sifatnya duniawi, itu Nabi pernah diprotes. Nabi itu pernah diprotes. Kalau ditanya apakah ini wahyu dari Allah ya Rasulullah atau istihad dari kamu. Itu ada sahabat itu. Sampai juga pernah ketika Rasul itu memberikan satu perintah dalam perang Uhud, itu ada kemudian salah satu sahabat itu yang tidak menyetujui pendapatnya Rasulullah itu, atau juga kemudian ketika perjanjian Sulhul Hudaybiyah, di situ lebih menguntungkan sekilas terhadap kubu musyrikin, tapi kemudian Rasul melakukan itu, ya. Umar bin Khattab kemudian juga melakukan sanggahan terhadap Nabi. Nah, kemudian kalau kaitannya duniawi, itu kata Nabi, antum a'lamu bi umri dunyakum. Anda lebih tahu terhadap urusan dunia kalian. Oleh karena itu saran saya satu, ikutilah Nabi yang kaitan dengan ibadahnya Rasulullah. Karena tidaklah pantas seseorang itu tidak pernah melakukan sholatul jamaah, tidak pernah sholat qobliyah, tapi kemudian dia pakai pakaian yang diinikan oleh Nabi, jadi itu simboliknya lebih ditonjolkan. Tapi andaikan seseorang itu mengikuti sunnahnya Nabi betul-betul, semua diikuti, niat mengikuti Nabi itu yang sempurna. Dia pakai imamah, dia pakai baju gamis, dia bersiwak, dia bercelak, kemudian dia pakai tongkat, itu saya rasa yang luar biasa sekali karena mengumpulkan inti ajaran agama, ya, dengan apa yang menjadi perilaku Nabi, dan itu didukung oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, itu sampai ada satu ulama itu tidak mau makan semangka dia. Karena dia belum melihat hadis Nabi bagaimana Nabi cara makan semangka. Jadi Nabi belum pernah makan semangka, lalu kemudian bukan demikian. Jadi belum sampai kepada dia hadis tentang Nabi bagaimana cara belah semangka dan bagaimana cara makannya. Jadi kalau kita mengikuti pola makannya Nabi, bagaimana megangnya, bagaimana cara duduknya, bagaimana cara ngunyahnya, kemudian lagi apakah boleh berdiri atau duduk, kencingnya masuk. Jadi memang hadis Nabi itu dari sisi riwayatnya, lalu kemudian dari sisi klasifikasinya, bahkan apalagi pemahamannya Ustaz, ya, lebih banyak lagi. Bahkan kita sering dengar itu kalau lagi bulan Ramadan misalnya, orang bilang
bukalah dengan sesuatu yang manis-manis gitu ya. Akhirnya terjualah tuh sirup-sirup marjan, kolak dan lain sebagainya karena melihat ada hadis Nabi. Padahal itu apakah benar memang itu pemahamannya begitu bahwa Nabi itu buka dengan yang manis-manis? Baik, kita pakai usul fikih dulu nih. Nanti pertemuan ke depan kita akan bahas. Maksud yang manis di sini adalah kurma sebetulnya. Dia bukan diluaskan kepada yang lain. Padahal manis dengan kurma itu jelas beda. Jelas ya. beda, tapi itu al-am yuradu bihil khas. Nah, jadi kurma, karena di kitab Irsyadul Ibad kalau tidak ada kurma baik yang sifatnya tamar, tidak ada rutok, ya kurma yang mengkal atau yang segar tersebut, maka menggunakan air putih. Karena ini akan jadi fatal, Ustaz. Iya, maka tadi saya katakan secara medis orang puasa tidak masuk kalori, karbo, tiba-tiba buka puasa langsung dihajar sama yang manis-manis. Ini kesalahan fatal. Makanya nanti teks hadis itu apakah al-khas yuradu bihil khas, al-am yuradu bihil khas, atau al-khas yuradu bihil am. Umum dimaksudkan khusus, spesifik. Atau yang generik dimaksudkan sebagai spesifik, spesifik dimaksudkan sebagai generik, atau itu spesifik ya spesifik, khusus ya khusus. Kayak demikian tadi. Baik. Jadi dibutuhkan pentelaahan. Maka kita tidak bisa mengambil hadis Nabi itu kurang bagus mengambil hadis Nabi tanpa melihat syarah-syarah yang diungkap oleh banyak ulama. Contoh kalau dalam Bukhari ya melihatnya dengan menggunakan Fathul Bari. Kalau kaitannya dengan yang kedua tadi bahwa kalau Nabi nggak pernah lakuin, itu pasti bid'ah. Itu baik. Persoalan bid'ah atau tidak ini sebetulnya dikaitkan itu memang ulama khilaf dari sejak dahulu kala ini. Jadi bid'ah itu sejak dahulu kala itu sudah beda-beda para ulama itu dalam memahaminya. Tapi intinya begini, bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat kita selaginya muwafiqan di sunnah. Jadi makana muwafiqan di sunnah, sesuatu yang dia itu cocok, sesuai, serasi dengan ajaran sunnah, silahkan. Jadi al-ahkam, kalau secara bahasa ilmiahnya, al-ahkam la yata'allaqu bil asma, lakin yata'allaqu bil af'al. Hukum itu tidak terkait dengan nama, tetapi terkait dengan konten, dengan isi. Contohnya maulid Nabi tapi joget-joget, ya haram itu. Bisa nggak sih dikatakan misalnya sesuatu yang baru itu ilhaq, qiyas, atau bisa masuk di istihsan, atau mungkin masuk di maslahah mursalah. Itu maslahatin mursalah itu, ya. Jadi mewujudkan sesuatu di situ mengumpulkan orang banyak, menganjurkan buat sedekah, menganjurkan untuk cinta kepada Nabi, dibacakan maulid berjanji, semuanya ikut baca sholawat kepada Nabi. Itu kan inti-inti ajaran agama. Dan di situ ada timbul banyak kemaslahatan di situ. Ya, jadi ada sedekah minal agniya idal masakin, dari yang kaya kepada yang miskin. Ini maslahatin mursalah. Silakan, dan itu sesuai dengan sunnah kontennya. Tapi ketika nama maulid Nabi isinya joget-joget, dangdutan atau apalah itu, maka itu kemudian haram, bukan karena namanya, karena kontennya. Saya kira demikian itu. Saya pikir cukup untuk sesi ini. Ya. Nanti kita akan tanya jawab lagi dengan Ustadz di segmen selanjutnya. Ya. Berapa menit jam?